Cuman yang paling penting adalah ciri khas dari kulit yang sehat itu adalah yang pertama, kamu tidak punya problem dalam arti adalah tidak punya jerawat, tidak punya flek, tidak kusam gitu ya. Artinya glowing itu bonus. Tahapan yang paling penting adalah yang pertama exfoliating, yang kedua rejuvenating, yang ketiga moisturizing. Nah sisanya baru tightening dan contouring. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Syaifah. Kita masih di Bincang Kecantikan. Nah Tribuners, tentunya narasumber saya hari ini sudah datang yang cantik-cantik juga ya Tribuners, untuk menemani kita berbincang selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan narasumber saya hari ini sudah hadir. Di hadapan saya ini ada Dr. Sepia Arisa, ini dari Glavicia Aesthetic Clinic Lampung. Oke, mungkin boleh sapa dulu Dokter Tribuners di rumah nih yang udah kangen banget sama Dokter. Halo Tribuners, aku Dr. Sepia dari Glavicia Aesthetic Clinic Lampung. Ya mungkin nanti untuk 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang gitu ya. Oke. Nah Dok, tentunya tema kita hari dan minggu ini itu sangat mewakili mungkin ya Dok ya, dari beberapa pertanyaan Tribuners di rumah yang memang berkaitan dengan masalah kulit wajah nih Dok. Benar ya. sekali. Siapa sih Dok yang nggak pengen punya kulit wajah seglowing dan sesehat sama dokter Sepia kan gitu. Ya, nah tentunya di sini untuk mengawali perbincangan kita Dok, mungkin dokter bisa jelasin dulu kulit yang sehat itu kulit yang seperti apa sih Dok? Gitu. Sebenarnya gini ya Tribuners, aku jelasin banget. Banyak banget gitu yang bilang, dok aku tuh pengen putih gitu ya, aku pengen putih kayak kulit orang Cina segala macam. Nggak bisa sayang. Sebenarnya kita tuh di Indonesia warna kulitnya beraneka ragam gitu ya, beraneka ragam. Ada yang putih, kuning langsat, bahkan dengan sawo matang gitu ya. Maksudnya udah cantik dengan sendirinya gitu. Cuman yang paling penting adalah ciri khas dari kulit yang sehat itu adalah yang pertama, kamu tidak punya problem dalam arti adalah tidak punya jerawat, tidak punya flek, tidak kusam gitu ya. Artinya glowing itu bonus. Menurut ketika kulit kita udah sehat, tidak punya problem, nggak kusam, nggak kering, itu ya udah dengan sendirinya itu akan terlihat glowing. Karena apa? Karena udah termoisture atau lembab dengan sendirinya gitu. Jadi yang paling penting adalah pertama itu kulitnya sehat dulu ya Dok ya. Iya. Kalau glowing itu bonus ya Dok iya. ya. Oke. Untuk menjaga kulit sehat tadi Dok, apa sih yang mungkin Tribuners bisa lakukan Dok? Oke. Kalau aku yang paling penting apa ya? Fokus dulu ke kalau misalnya teman-teman punya problem, harus disembuhin dulu problemnya. Problem yang pertama yang aku jelasin tadi, mau itu jerawat, flek, ya, kemudian freckles segala macam itu benar-benar harus disembuhin dulu. Baru nanti kita fokus ke next step gitu. Kalau problem utama udah sembuh, kita enak loh. Kalau misalnya kita anggap nih problem ini nggak ada, ya udah, yang paling penting adalah yang aku jelasin dari dulu. Aku selalu bilang ke teman-teman, tahapan yang paling penting adalah yang pertama exfoliating, yang kedua rejuvenating, yang ketiga moisturizing. Nah sisanya baru tightening dan contouring. Nah itu sebenarnya gitu. Tapi exfoliating ini apa? Exfoliating itu sebenarnya proses pengangkatan sel kulit mati yang bisa kita lakukan di rumah, yang bisa kita lakukan di klinik. Nah cuman saat ini kita kan lagi bahas yang ada di Glavicia nih ya, yang di klinik teman-teman bisa lakukan adalah proses exfoliating itu ada yang dia menggunakan chemical exfoliating yang sering kita sebut dengan peeling. Ya itu peeling ya, pengolahan cairan peeling gitu. Nah itu namanya chemical exfoliating. Yang kedua ada physical exfoliating. Physical exfoliating itu ada dalam bentuk facial. Yang kedua dalam bentuk micro super diamond. Nah microdermabrasion super diamond itu dia proses pengangkatan sel kulit mati tapi tidak menggunakan serum ya. Yang ketiga kita bisa menggunakan yang paling bagus adalah alat yang namanya silk peel. Nah silk peel itu keunggulannya dibandingkan dengan MSD atau microdermabrasion super diamond itu adalah dia selain mengangkat sel kulit mati, dia juga bisa masukin serum di saat yang bersamaan gitu. Jadi kalau MSD itu dia cuma ngangkatin sel kulit matinya aja nih, gitu. Tapi kalau si silk peel itu dia nanti selain ngangkat sel kulit mati di saat yang bersamaan juga masukin serum. Nah serumnya itu nanti akan kita sesuaikan dengan problem yang teman-teman punya. Ada yang glowing peel, ada yang super acne peel, ada yang flek peel gitu. Jadi banyak gitu. Ya Dok ya. Nah itu tahapan exfoliating aja udah sepanjang itu kan sebenarnya. Cuman kan sesimpelnya ya udah datang ke klinik nanti resepin sama dokternya gitu. Yang kedua adalah rejuvenating. After kita proses pengangkatan sel kulit mati, pembersihan pori, nah itu kita wajib ke treatment inti. Treatment inti itu ada treatment laser dan non laser. Aku suka banget kombinasi dua treatment ini. Kalau laser yang ada di Glavicia sesuai dengan jenis kulit, balik lagi ada laser Alma,
ada laser yellow, ada laser I2PL. Ini kita bahas laser dulu. Yang mana semuanya itu standar Eropa, Beb. Gitu ya. Keunggulan dari si laser Alma ini sebenarnya adalah dia lebih fokus ke problem pigmentasi yang kecoklatan sebenarnya, ya flek, freckles, kemudian yang kusam-kusam ya kayak leher hitam, kemudian ketiak hitam, semuanya bisa. Dia bisa banget sampai dengan selengki yang hitam juga bisa gitu. Jadi maka aku bilang keunggulan dari Alma ini adalah dia fokus ke pigmentasi yang kecoklatan gitu, yang menghitam. Tapi kalau laser yellow kayaknya udah terkenal banget deh ya. Dengan standar Eropa dia prosesnya adalah ke pigmentasi yang kemerahan, contoh bekas jerawat merah, kulit kita yang cenderung merah, kemudian dia juga bisa nyembuhin jerawat, dan poin plusnya itu ya dia udah pasti cerah, bisa bikin cerah gitu. Bahkan untuk yang ada urat-urat halus kayak telang itu juga bisa dihilangin gitu. Nah yang paling terakhir aku sebutin laser yang ada di Glavica Lampung itu I2PL. I2PL itu dia juga bisa banyak ya, bisa menggunakan acne, flek, kemudian rejuve, hair removal juga bisa gitu. Jadi pencerahan ketiak, ngilangin bulu-bulu di seluruh tubuh juga bisa. Bisa ya, Dok? Gitu, bisa. Wow, banyak banget ya, Dok ya. Nah, tadi kan dibilang bahwasanya beberapa treatment di Glavica itu memang udah standarnya Eropa. Apa sih, Dok, mungkin yang membedakan standar Eropa dengan mungkin ada standar-standar lain gitu, Dok? Sebenarnya aku nggak mau underestimate dengan standar lain ya. Cuman yang kita angkat di dunia estetik itu kalau standar Eropa itu ya udah pasti teruji kualitasnya oke. Ketahanan dari hasilnya tuh udah pasti oke gitu ya, dan insya Allah aman gitu. Ya, Dok, karena semuanya kan udah certified ya, udah punya sertifikat internasional semua gitu. Wah, luar biasa loh Tribuners ya. Ternyata memang dari rangkaian kita ingin mendapatkan kulit sehat dulu, itu memang harus benar-benar banyak juga ya, Dok, rangkaiannya, Dok. Tapi itu mungkin bisa kita atasi kalau memang kita mager gitu ya di rumah, bisa datang langsung aja ke klinik gitu ya. Semua memang serba ada di sana loh Tribuners. Tapi, Dok, mungkin ada beberapa dari Tribuners kalau nggak sempet untuk ke klinik nih, mungkin karena sibuk atau jauh gitu. Apa sih mungkin keseharian dan kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk menjaga kulitnya gitu, Dok? Sebenarnya gini, Beb, tahapan yang aku bilangin tadi itu kan aku bilang ya kayak exfoliating, rejuvenating, moisturizing itu bisa loh kita lakukan juga di rumah. Gitu. Dengan skincare mungkin cuman yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita treatment di klinik itu dia tuh kayak kita pakai booster. Jadi kalau misalnya kita sehari-hari pakai skincare itu kayak kita makan dan minum kebutuhan gitu. Tapi kalau kita datang ke klinik itu kayak kita minum vitamin, kita kasih booster supaya kolagennya lebih cepat terangsang, kulitnya lebih cerah gitu. Cuman apakah skincare itu perlu? Sangat. Jadi kalau misalnya tahap exfoliating di klinik yang udah aku jelasin tadi pakai ada chemical exfoliating, ada physical exfoliating. Kalau di rumah bisa teman-teman ada pakai peeling glowing. Peeling glowing itu adalah salah satu exfoliating juga yang memang dia basicnya tuh home peeling. Jadi peeling yang memang dia aman dipakai di rumah dengan konsentrasi tertentu, meskipun tanpa pantauan dokter gitu ya, dipakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu nggak masalah gitu. Itu exfoliating. Kemudian kalau udah masuk kalau rejuvenating itu memang dia wajib ke klinik yang aku bilang tadi ya, dengan laser-laser tertentu yang aku jelasin tadi. Tapi ada tahapan lagi, moisturizing. Moisturizing itu nggak cuman kita fokus ke kelembapan kulit, tapi juga ke kesehatan kulit gitu ya. Itu teman-teman bisa pakai skincare itu tadi ya. Mulai dari facial wash, toner, serum, essence, sampai dengan moisturizer gitu. Nah, cuma kalau di klinik aku bilangnya kalau tahap moisturizing di klinik itu lebih lengkap, lebih bagus, meskipun kita harus mengeluarkan budget. Tapi tenang, maksudnya kayak kita akan sesuaikan budgetnya, mulai dari yang paling murcida gitu ya sampai dengan yang paling mehong ada gitu. Jadi semua solusi itu ada ya, Dok ya, tinggal ditanyakan aja. Usaha, benar. Nah, Dok, mungkin kita bahas dulu yang Tribuners nih banyak kan masih remaja-remaja nih, Dok ya gitu. Masih remaja-remaja, kulitnya juga mungkin masih sensitif dan memasuki masa pubertas, jadi masih banyak permasalahan kulit nih, Dok. Salah satunya kulit berminyak. Nah, kalau boleh tahu kulit berminyak ini disebabkan karena apa dan apa penyebabnya sih, Dok? Sebenarnya kulit berminyak itu memang ada yang basicnya dia cenderung berminyak. Karena apa? Karena intinya adalah kelenjar minyaknya aktif gitu. Sebenarnya gimana sih caranya? Kita fokus ke intinya aja. Gimana caranya kulit itu tidak berminyak tapi tetap terlihat lembab? Jangan salah, kulit yang berminyak itu tetap dia butuh moisturizer loh. Moisturizer tuh kayak minuman.
dan makanannya kulit gitu. Jadi jangan salah, cuman bedanya kalau moisturizer ini dipakai untuk kulit normal, kulit berminyak, kulit berjerawat tuh beda. Kan ada yang memang dia water base, ada yang oil base. Nah, cuman untuk kulit yang berminyak kita nggak bisa pakai yang oil base gitu. Kita justru pakainya yang water base. Justru dengan kita pakai skincare yang rutin, moisturizer rutin gitu ya, intinya kita kasih tuh kulit kita makanan dan minuman yang cukup. Nanti secara otomatis dia akan merangsang ke otak bahwa makanan dan minumanku cukup, minyakku cukup segini gitu, nggak usah diproduksi lagi. Logikanya gitu. Gitu. Jadi mindsetnya harus benar-benar tahapan skincare-nya benar dulu makanya. Dan kalau untuk mengatasi lagi ya memang mau nggak mau harus treatment di Glaviscia tuh ada yang namanya, salah satunya itu ada gold treatment. Gold treatment itu jenisnya juga banyak ya. Ada gold treatment pori, gold treatment glowing, scar, acne, flek, itu juga ada. Jadi banyak cabangnya. Banyak banget. Maka aku bilang problem kulit orang Indonesia ini kan beda ya. Beda-beda, ada yang flek ya, dan genre juga beda-beda kan sesuai dengan umur. Tapi yang pasti kalau misalnya kita rutin melakukan gold treatment sesuai dengan problem yang kita punya, selain bantu untuk ngelembapin kulit, dia juga bisa bantu untuk ngecilin pori dan perbaiki tekstur. Gitu. Justru dengan sendirinya itu minyak itu akan, ketika pori kita mengecil, kelenjar minyak juga akan mengecil sebenarnya. Bukan mengecil, tapi produksinya akan terbatas gitu sebenarnya. Gitu. Jadi apakah kulit berminyak itu disebabkan karena pori-porinya besar tadi, Dok? Pori-pori besar bisa, kemudian dia yang tidak rajin exfoliating, double cleansing nggak rajin itu juga bisa, ya gitu. Kemudian moisturizingnya juga nggak bagus, itu juga bisa. Maka tahapan sebenarnya kalau kita misalnya berbicara tentang basic skincare itu sebenarnya harus ada, mulai dari facial wash, toner, kemudian krim malam, krim pagi. Nah itu juga semua harus mencukupi gitu. Nah ini salah satu edukasi loh Tribuners ya. Untuk Tribuners mungkin yang barusan remaja atau bingung gitu ya untuk tahapan-tahapan skincare yang benar. Jadi tahapan skincare-nya yang benar itu dari mana tuh, Dok? Mulai dari exploiting wajah tadi. Ya. Yang pertama itu double cleansing. Double cleansing itu wajib banget. Bisa menggunakan milk cleanser, bisa menggunakan micellar water. Itu wajib. Oke, Dok. Ya. Yang dimaksud double cleansing itu cleansingnya 2 kali atau memang bagaimana sih, Dok? Cleansingnya 2 kali. Jadi gini, kalau aku malah kadang triple cleansing, Beb. Karena aku tuh gimana caranya harus poriku tuh bersih dulu gitu. Karena gini loh, kalau misalnya mau kita treatment sebagus apapun, mau kita pakai skincare sebagus apapun, kalau di rumah kita nggak rajin double cleansing, sebenarnya double cleansing itu adalah salah satu proses untuk membersihin pori gitu ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau porinya nggak kita bersihin dengan baik, skincare mau 10 tahapan skincare yang kita pakai juga nggak akan masuk dengan maksimal gitu. Maka begitu juga, ya begitu juga di klinik. Kalau misalnya nggak kita exfoliating dulu, nggak kita bersihin dulu pori-porinya dengan yang alat yang aku bilang tadi ya, dengan facial, dengan silk peel, dengan MSD misalnya kayak gitu. Iya, kita nembakin treatment lain pun itu nggak akan masuk dengan maksimal. Makanya kalau udah di klinik tuh tahapannya pasti ada gitu. After double cleansing nih, habis pakai micellar water atau milk cleanser, baru kita facial wash, baru toner. After toner essence, sebenarnya kalau mau lengkap banget tuh gitu ya. Toner essence, habis essence serum, habis serum baru krim malam. Jadi krim malam baru moisturizer gitu. Jadi moisturizer ditaruh di akhir atau sebenarnya after dari pakai si toner sih, Dok? Enggak, sebenarnya moisturizer itu kalau dari dunia estetik itu justru memang dia di akhir gitu ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengunci semua produk yang udah kita pakai. Gitu ya, toner, serum, essence itu tadi kita kunci supaya apa? Kan ada yang humectant lah kita bilang gitu ya, fungsinya untuk mengunci supaya kulit itu tetap lembab gitu. Nah kalau yang siang mungkin nih, Dok ya, semua tahapan udah gitu, dia duluan pakai moisturizer atau si sunscreen sih, Dok? Moisturizer dulu saya. Moisturizer dulu ya. Baru sunscreen kan berarti. Jadi kayak moisturizer itu nge-clock, mengunci semua tahapan skincare yang kita pakai di pagi hari, kemudian terakhir kita proteksi dengan sunscreen. Karena mau sebagus apapun skincare yang kita pakai, mau semahal apapun treatment yang kita pakai, kalau siang harinya tidak terproteksi dengan baik, tetap aja sinar UV itu jahat. Gitu. Tapi kalau malam tetap moisturizer ini ditaruh di paling finishing terakhir. Biasanya kalau moisturizer itu biasanya kita di treatment tuh ada night cream ya. Night cream itu kita taruh di akhir, jadi moisturizer dulu baru night cream di akhir gitu biasanya gitu. Nah,
Ini udah dapat nih ya Tribuners beberapa rangkaian dan juga tahapan skincare yang benar nih. Ini berdasarkan dari narasumber kita langsung Dr. Sepia. Mudah-mudahan ini Tribuners di rumah yang lagi nonton jangan salah lagi tahapan ya dok ya. Baik pakai krim malam ataupun tahapan-tahapan untuk beraktivitas di siang harinya. Nah dok, tadi aku mau tanya gold treatment ini dok, yang khusus untuk kulit berminyak. Rangkaian atau step by stepnya itu yang mungkin kita berbicara kulit berminyak dulu dok, baru kita ke beberapa flek dan juga scar mungkin ya dok. Nah itu gimana sih dok? Apakah dia ada downtime-nya, sembuhnya berapa lama gitu kan? Mungkin Tribuners di rumah juga ada yang takut mau kerja tapi mungkin ada downtime-nya nih dok, ada nggak atau nggak sih dok sebenarnya? Jadi kalau gold treatment itu memang dia pasti ada downtime, downtime. Cuman jenis kan yang aku jelasin banyak ya tadi. Gold treatment itu adalah salah satu treatment yang intinya adalah masukin serum gold yang fungsinya banyak. Bisa untuk acne, bisa untuk memudarkan flek, ya. Kemudian yang paling penting dia bisa buat kulit itu jadi termoisturizing, glowing, dan cerah yang pasti gitu, karena dia bisa bantu mudarin pigmentasi kulit yang ada di kulit juga, baik itu bekas jerawat, baik itu flek gitu. Nah downtime ada nggak? Ada Beb. Yang paling lama downtime-nya itu adalah gold treatment scar, gold treatment untuk kita memperbaiki bopeng dan tekstur. Nah itu paling lama karena pengerjaannya dia lebih ablatif, lebih ke dalam gitu. Itu biasanya downtime sekitar 1 minggu. Tapi kalau hanya treatment yang aku bilang kayak gold treatment glowing, gold treatment pori, gold treatment flek itu biasanya ya 3 hari juga udah oke sih. Ya. Gold treatment scar sama gold treatment acne biasanya downtime yang sekitar semingguan gitu. Cuma memang hasilnya akan kelihatan di minggu kedua biasanya. Dan itu memang wajib kita lakukan sebulan sekali, bagusnya itu. Kenapa? Karena treatment yang untuk memperbaiki tekstur, untuk membantu ngecilin pori, untuk membatasi produksi minyak itu memang dia sifatnya ablatif. Ablatif itu artinya perlukaan. Dan udah pasti ada downtime-nya gitu. Dan kalau mau bagus ya memang harus rutin setiap bulan gitu. Jadi memang saran dari Dr. Sepia juga treatment ini dilakukan sebulan rutin, sekali. Rutin ya dok ya. Semua tahapan treatment yang aku jelasin tadi mulai dari exfoliating, rejuvenating, moisturizing gitu-gitu memang harus sebulan sekali. Karena apa? Karena kulit kita itu kan proses regenerasi kulit ya atau proses pergantian kulit itu memang dia terjadi 28 sampai 35 hari sekali. Artinya kita ambil lah range memang sebulan sekali gitu. Tanpa dirangsang dengan treatment itu pun dia akan terjadi. Cuman akankah lebih bagus ya pada saat proses pergantian kulit itu terjadi, pada saat proses perangsangan kulit itu terjadi, kita bantu booster nih dengan treatment yang bagus. Supaya apa? Supaya nanti begitu menghasilkan sel kulit yang baru, hasilnya oke gitu. Oke, seperti itu Tribuners. Wah. Jadi memang treatment itu sama seperti kayak kita jajanin kulit juga ya dok ya, bisa dibilang. Jadi kalau Dr. Sepia bilang skincare itu memang sudah seperti makanan dan minuman yang memang harus setiap hari. Nah treatment inilah seperti boosternya ya dok ya, yang memang harus kita itu setiap 1 bulan ataupun 2 bulan gitu ya, tergantung dengan treatment yang dipilih tadi. Tribuners bisa ambil di Glavicia banyak banget ya dok. Banyak banget. Sebenarnya ada lagi tau. Ada lagi dok. Apa tuh dok? Di Glavicia itu kalau misalnya teman-teman punya budget lebih itu ada yang lebih bagus sebenarnya. Mungkin Mbak Nur pernah denger treatment salmon DNA? Oh iya. Ya, di Glavicia itu dia pakai, kita semuanya standarnya standar Eropa. Ya dok. Ya kita pakai salmon DNA. Nama di Glavicia itu namanya Platinum Glass Skin. Nah, kandungan salmon DNA yang fungsinya apa? Fungsinya banyak banget. Aku tuh selalu bilang bahwa salmon DNA ini adalah treatment dewa ya. Meskipun harganya kan agak lumayan juga sebenarnya ya. Tapi sampai 2 digit nggak sih dok? Iya, enggak sih. Di Glavicia nggak sampai. Kita pakai kualitas yang oke standar Eropa tapi nggak sampai lah. Nggak sampai sana ya dok ya. Karena mengikuti Indonesia. Treatment dewa loh menurutku. Kenapa? Karena dia selain bantu untuk memperbaiki tekstur, ngecilin pori, ngelembapin wajah, kemudian dia benar-benar kulit itu jadi lebih shining gitu. Bahkan flek tuh bisa mudar gitu. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman rutin gitu ya, itu bagus banget hasilnya. Itu biasanya disarankan berapa kali dok? Kalau untuk pertama tuh kita bisa pakai sebulan sekali dulu. After 3 bulan nanti pengulangan per 3 bulan boleh. After itu kalau udah oke 6 bulan sekali boleh. Gitu. Jadi memang ada tahapannya ya dok ya? Kalau kita bilang tuh apa ya, kalau di Glavicia tuh
mungkin boomingnya sekarang skin booster ya. Iya. Nah skin booster kalau di Glavisia tuh ada 2 jenis tuh. Ada yang pertama yang tadi aku jelasin platinum glass skin, yang isinya salmon DNA. Yang kedua adanya double glowing sempurna. Nah double glowing sempurna itu dia kandungannya lebih ke hyaluronic acid dan beberapa multivitamin dan whitening agent lainnya gitu. Tapi cara masukinnya itu memang lewat penyuntikan semua gitu. Jadi fokusnya tergantung nih. Kayak Mbak Nul misalnya, aku mau fokusnya ke pori. Aku mau fokusnya ke pori dan tekstur, tapi aku mau cerah gitu. Ya udah pakai salmon DNA aja, pakai platinum glass skin. Tapi kalau fokusnya aku mau ke pencerahan aja, ke kelembapan aja, pakai double glowing sempurna aja. Nah, tapi kalau untuk mengencangkan, mengencangkan boleh, kulit itu ada nggak sih dok treatmentnya? Nah itu berarti masuk ke proses tightening. Aku bilang tadi kalau 3 tahapan awal itu ya cuman exfoliating, rejuvenating, moisturizing. Nah tightening ini masuk ke dalam proses pengencangan. Tightening itu ya bisa menggunakan, kalau apalagi udah usia di atas 25 ya, di atas 30 tuh udah bisa tightening, bisa dengan HIFU, bisa dengan thread lift. Ya bisa gitu, botox itu juga bisa gitu, karena pengencangan tuh aku kalau fokus pengencangan tuh lebih ke untuk ya udah lu kerutannya ilangin dulu, kemudian fokusnya ya dok fokusnya gitu. Kemudian kalau untuk pengencangan ya itu tadi pipinya dipakein HIFU atau pakai thread lift juga bisa. Nah itu memang ke tightening sebenarnya gitu. Bahkan untuk aku selalu bilang bahwa kalau usia udah di atas 20 tahun dan teman-teman udah merasa kok kulitnya udah mulai agak kendur atau kok aku udah punya kerutan ya, jangan sungkan-sungkan, pokoknya jangan takut, yuk botox aja. Kenapa Beb? Karena kalau kita maintain botox semudah mungkin, tapi gunakan botox yang kualitasnya bagus ya, aku bilang tadi, itu nanti di atas 40 tahun, di umur kepala 5, itu nanti insya Allah nggak ada yang namanya kerutan statis. Jadi kerutan tuh ada 2, Mbak Nul, statis dan dinamis. Statis itu yang even kita nggak ada ekspresi pun dia akan ada gitu. Mungkin Mbak Nul pernah lihat, kok ada ya orang dia nggak berekspresi tapi udah garis-garisnya, itu namanya kerutan statis. Kalau kerutan dinamis, kita senyum, ngerutin dahi segala macam baru kebentuk. Nah nanti kita tujuan dari maintenance botox itu adalah ketika nanti harapannya di usia 50 tahun itu nggak kebentuk yang namanya kerutan statis gitu. Betul gitu. Ternyata memang estetika itu banyak banget ya, banyak, beberapa jenis cabang dan juga treatmentnya banyak banget loh Tribuners. Jadi mungkin Tribuners dari kesimpulan Dokter Sevia ngobrol sama kita nih ya Tribuners. Jadi kalau memang ada permasalahan memang wajibnya untuk ke dokter ya dok, konsul ke dokter langsung, datang ke klinik kecantikan, bisa datang ke Glavisia juga ya dok ya, dan langsung aja tuh ngobrol ke Dokter Sevia ya kan, keluhannya apa, nanti di sana bisa disarankan Tribuners boleh ambil treatment yang mana. Nah dok, ngomong-ngomong soal treatment tadi udah banyak banget ya dok, udah kita ada downtime-nya juga gitu. Nah kalau yang gold treatment tadi dok, itu kan ada downtime-nya tuh dok? Ya sekitar 3 hari. 3 hari ya? Kalau yang itu ya, kalau itu disuntik ya dok ya? Prosesnya itu intinya masukin serum Beb, ada yang proses roller, ada itu yang sakit suntik, sih, dok? ada yang dioles gitu. Sakit? Enggak lah, kan di anestesi gitu. Ya, dok? Jadi memang kita anestesi dulu sekitar 30 menit. Kalau udah baal, udah hilang rasanya gitu, rasa sakitnya udah, nanti kita pengerjaan. Kebanyakan sih nggak akan ngerasain sakit, tahu-tahu udah kelar aja gitu, udah selesai aja gitu. Nah mungkin ada sama juga yang Tribuners ngerasain kalau ngelihat jarum suntik tuh takut dok. Jadi ngerasanya kalau treatment itu nggak mau tuh pakai yang jarum suntik, padahal itu perlu juga loh Tribunersnya untuk memasukkan. Aku sering banget kalau nemu pasien yang memang dia kayaknya fobia banget sama jarum suntik, tapi tenang aja. Tenang aja ya. Kita ngobrol aja dulu, pasti mau. Tahu-tahu nanti udah jadi aja deh. Iya, tahu-tahu udah jadi. Wah luar biasa. Nah dok, kalau dokter melihat sendiri masyarakat di Lampung dulu aja nih dok, ini permasalahan kulitnya yang banyak seperti apa sih? Yang paling banyak apalagi usia 25 tahun ke atas itu adalah akne. Jerawat ya dok? Yep. Akne, kemudian usia 20, ini kita bicara, aku range-nya 25 tahun ke bawah dan 25 tahun ke atas. 25 tahun ke bawah itu dia akne biasanya, kemudian 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas tuh flek yang paling banyak. Apa? Karena memang menurutku adalah kesadaran diri ya kita untuk menggunakan, bukan kesadaran, kepedulian kita terhadap wajah itu masih kurang. Karena apa? Menyepelekan, kalau kita bahas flek, masih banyak yang menyepelekan
khasiat dari penggunaan sunscreen. Okay. Bukan besarnya SPF yang kita pakai, tapi seberapa sering kita meretouch atau reapply sunscreen. Contoh SPF 50 dan SPF 30 itu bedanya hanya di seberapa lamanya aja. Kalau SPF 50 misalnya kita bertahannya 5 jam. Kalau SPF 30 bertahan 3 sampai 4 jam, ya udah. Kita ambil aja, kita menggunakan aja yang SPF 30, yang penting 3 sampai 4 jam sekali di reapply. Itu yang paling penting, Mbak. Poin penting di situ. Oke, nah dok, ketika sudah menggunakan sunscreen, kita kan perlu reapply kan, seperti yang dokter Sepia bilang tadi. Kalau kita masih pakai make up nih dok, tapi males untuk hapus make upnya, itu apakah kita perlu ngapus make up dulu baru reapply atau kita boleh timpa dok? Aduh, cincai Beb. Kalau di Glavica itu udah ada yang namanya sunscreen spray. Oke. Ya, aku juga pakai. Kalau misalnya aku lagi pakai make up begini ya males juga lah ya Iya, kan. bener. Males juga, tinggal semprot aja Beb. Dan sunscreen spray kita itu dia kecil banget dan bisa dibawa di dalam tas kemana-mana. Jadi tinggal semprot aja kayak 3-4 jam sekali semprot, dan dia malah bikin lembab dan nggak akan merusak make up yang ada gitu. Jadi nggak ada alasan sih, nggak ada alasan untuk malas pakai sunscreen sebenarnya. Luar biasa loh Tribuners ya. Dari tadi kita udah ngobrolin mulai dari skin barrier, menjaganya seperti apa, sampai dengan tahapan-tahapan dan juga treatment yang udah dokter Sepia bilang tadi. Ini aku mengucapkan terima kasih banyak loh dokter, sudah sudah mengedukasi Tribuners di rumah nih dok, karena tidak hanya Tribuners tapi aku sendiri pun itu mendapatkan ilmu dari dokter Sepia tentang cara merawat kulit dan juga rangkaian-rangkaian serta treatment yang memang harus kita ambil loh Tribuners, dan itu menjadi hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat. Nah Tribuners, mudah-mudahan dengan adanya tayangan Bincang Kecantikan pada hari ini bisa membuat kita semua belajar, artinya penting banget ya dok untuk menjaga kulit kesehatan, apalagi terutama itu wajah. Di usia 25 tahun ke atas itu sudah rentan sekali akan adanya banyak sekali permasalahan kulit wajah gitu ya dok. Sedini mungkin justru harus dirawat. Sedini mungkin loh Tribuners ya. Dan untuk Tribuners yang ingin treatment itu juga bisa banget untuk langsung datang aja ke Glavica Klinik Lampung. Itu ada di mana dok jalannya? Ada di Jalan Diponegoro. Diponegoro. Gitu. Lungsir ke bawah sih. Oke. Di daerah apalagi Lungsir. di Maps sudah ada lah. Maps lengkap ya dok ya. Untuk price list, harga dan lain sebagainya bisa langsung aja tanyakan dengan admin ya. Itu juga bisa disesuaikan dengan budget Tribuners ya dok. Mulai ya. dari yang harga paling murah, bahkan harga kita kalau harga promo harga 90.000 pun ada. Wow, gitu. ini nih yang tadi dibilang ya. Jadi memang harganya murah tapi kualitasnya nggak murahan. Oke, tetap mengutamakan kualitas itu tadi ya Tribuners. Dan terima kasih juga untuk narasumber saya Dr. Sepia yang cantik sekali. Mudah-mudahan kita semua Tribuners di sini bisa mendapatkan kulit secantik dan glowing dari Dr. Sepia ya Tribuners. Ya, masih bersama dengan saya di sini Kusnula Syaifa, pamit undur diri untuk acara kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.